masih kantor juga? Masih, udah korporat gitu. Jadi ini sebagai tambahan, kenapa kita pengen banget kerjasama dengan Wisma Mulia, Agnes Naomi, karena kita aku pribadi dan kita di Screenplay Bumi Langit itu udah menargetkan mereka, ngejar mereka udah lama banget gitu. Karena gitu. kalau ditanya aktor-aktor sekarang yang masih muda dan ini pertama kali aku denger ternyata udah ditargetin. Jadi orang kayak agak kayak gitu. Teman Sarbi ini siapa? Agnes? Bisma kan? Apakah benar ini Bisma? sana update lagi. Halo sahabat kemas.com, ya Regita Sembiring balik lagi ketemu kalian semua. Kita dalam acara Hype Talk, ngobrol-ngobrol bareng artis papan atas Indonesia. Dan kali ini kita udah kedatangan cast dan produser dari serial Tira. Gue bisa sapa dulu sahabat kemas.com yang ada di rumah. Di tengah. Sahabat kompas.com. Halo, ada di sini sudah ada Bang Joko Anwar. Halo Bang Joko. Halo Gita, kabar baik. Di sini juga sudah ada Agnes, bukan Monica tapi Agnes Naomi. Halo Agnes. Halo Kak. Apa kabar? Baik ya. Dan terakhir di sini sudah ada Bisma, bukan Karisma tapi Bisma Mulia. Halo Kak, salam kenal. Salam kenal. Nah, jadi seperti yang kita sudah ketahui ya bahwa Tira ini adalah entry keempat dari Jagat Sinema Bumi Langit gitu ya, dan diproduksi oleh Screenplay Bumi Langit dan akan tayang sebentar lagi akan tayang, nanti kita akan tanya kapan sih tayangnya gitu ya, akan tayang di Disney Plus Hotstar ya. Jadi kita mau tanya-tanya pasti banyak banget nih fans BCU yang sudah menantikan karena Tira ini sangat Bang Joko ya, sangat kayak apa disembunyikan sekali atau dirahasiakan sekali gitu ya? Kalau dirahasiakan sebenarnya enggak, cuman kita memang biasanya kan mengumumkan dekat-dekat dari tanggal rilisnya. Dan sekaranglah waktunya kita bertemu untuk membicarakan Tira. Oke, tapi sebelum ke situ sabar dulu, aku mau nanya-nanya dulu sama Bisma sama Agnes nih untuk perjalanan karir, karena ini kan fresh banget wajahnya ya Bang Joko ya. Kalau mau boleh tahu nih gimana sih perjalanan karir Agnes dan Bisma untuk sampai dapat peran di Tira, tapi mungkin awalnya seperti apa? Mungkin bisa diceritain ke sahabat kompas.com. Sebentar, aku turunin dulu ya, nggak keluar lama-lama. Silakan, siapa dulu? Ladies first. Oke, hai sahabat kompas.com. Sebenarnya aku itu udah lumayan lama, dari 2016. Cuma film panjang pertamaku itu bersama Abang. Sebagai pemain. Sebagai pemain. Film apa waktu itu? Judulnya Kisah Dua Jendela. Direkturnya Paula Agusta gitu. Cuma aku waktu itu sembari ngantor 4 tahun. Oh, masih kantor juga? Masih. Udah korporat gitu. Jadi sama kita juga. Tapi di tahun 2020 barulah aku ketok palu untuk ya udah full time sebagai aktor gitu. Dan sampailah ke 2021 ditawarkan bermain di serial Tira gitu. Jadi ini bukan pertama kali sama Bang Joko ya? Bukan. Oke, menarik. Kalau Bisma sendiri gimana? Kalau aku berangkat di dunia seni peran ini awalnya waktu suatu saat aku lulus kuliah. Aku dari Semarang kan. Tahun berapa tuh lulus kuliahnya? Kurang lebih 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu, Itu aku mencoba untuk mencoba melamar kerja kan di Jakarta. Dari Semarang merantau. Terus dapat info casting. Terus aku coba. Nah, yang awalnya tadi niatnya untuk melamar kerja kok jadi keterusan untuk nyoba casting iklan, film, series segala macam aku coba, tapi walaupun Indian aku enggak dapat sama sekali sampai akhirnya aku dapat callingan kerja itu untuk di Semarang atau Jogja itu. Nah, waktu udah di bandara, waktu udah memutuskan untuk pulang, dapat callingan kayak Bisma kayak hasil casting kemarin dapat. Jadi nggak jadi pulang ke Semarang. Iya. Dan akhirnya aku memutuskan tetap di dunia seni peran ini terus acting. Casting sampai awal dapat peran, dari awalnya ekstras dialog yang ada nama,
peran pembantu utama sampai akhirnya dapat peran-peran dan akhirnya bisa di sini diberi kesempatan oleh BCO untuk di series Tira ini. Iya, panjang juga ya perjalanannya ya. Iya, panjang. Oke, tapi mungkin diceritain di Tira ini berarti kalian berperan sebagai apa dan karakternya seperti apa sih? Boleh dong dikasih tahu sedikit aja gitu ya. Oke, kalau aku di series Tira ini berperan sebagai Ben. Ben, oke. Iya, jadi Ben karakter yang sangat menarik sih. Dia berkembang di setiap episodenya. Karena Ben itu mahasiswa pada umumnya sebenarnya, cuman dia punya masa lalu yang berbeda dari masa lalu mahasiswa pada umumnya. Nah, di masa lalu ini itu ada sebuah tragedi yang membentuk karakter Ben. Terbentuk karena tragedi tersebut. Nah, misterius nih ya. Iya, serius nih. Ini menarik banget karena dia kehilangan seperti sosok yang kehilangan sesuatu gitu. Dia kehilangan sesuatu dalam hidupnya dan dia menjadi ambisius untuk mencari tahu dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa lalunya itu. Oh, jadi dia mau mencari apa yang terjadi sama dia. Oke. Iya. Sampai situ aja dulu kali ya. Iya, takut. Kalau mau spoiler nanti di akhir aja gitu ya. Oke, kalau Naomi berperan sebagai? Aku berperan sebagai Maudi. Oke. Jadi Maudi ini sama seperti Ben, mahasiswi dia, tapi dia ini sambil kerja sambilan ya. Jadi sebenarnya dia punya suara hati dia tuh ingin menjadi terkenal gitu ya, ingin jadi pemain film. Oke, pengennya pemain film. Tapi dia mulai dari ekstras. Oke, ini ceritanya Bisma gitu. Nah, Betul juga. Betul gitu, dan dia tuh teman seperjuangannya Suci yang diperankan oleh Chelsea Islan gitu ya. Jadi kita bareng-bareng berjuang, dia ingin menjadi stunt woman. Si Maudi ini pengen menjadi pemain film, bintang utama gitu. Jadi yang lucunya ini mirroring sama kehidupan seperti Bisma. Aku pernah juga menjadi ekstras gitu. Jadi waktu bermain sebagai jadi Maudi flashback itu, ya, Bunuh. Jadi karir ya. kayak seru gitu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita mau langsung ke Bang Joko nih. Bang Joko, untuk 3 sebelumnya adalah film. Terus kenapa untuk Tira ini kayaknya spesial banget dibikin serial? Emang kayaknya banyak banget yang bisa diceritain atau seperti apa sih, Bang? Karena memang materi cerita untuk Tira itu sangat ekspansif banget, luas sekali dan karakternya banyak. Dan karakter-karakter ini sangat susah kalau misalnya mau dikecilkan dalam satu film, durasi film, jadi nggak cukup. 2 dari karakter yang sangat menarik tentunya, di samping Suci yang diperankan oleh Chelsea Islan, adalah karakter yang diperankan oleh kedua aktor-aktor muda ini. Ini sebagai tambahan, kenapa kita pengen banget kerjasama dengan Wisma Mulia, Agnes Naomi, karena kita aku pribadi dan kita di Screenplay Bumi Langit itu udah menargetkan mereka, ngejar mereka udah lama banget gitu. Karena kalau ditanya aktor-aktor sekarang yang masih muda dan rising star banget, bukan cuman karena look atau apa yang mereka lakukan di sosial media, tapi memang orang-orang yang memiliki craftsmanship, skill, acting, attitude yang luar biasa. 2 orang ini adalah 2 orang yang sangat kita pengen banget kerjasama dari dulu gitu. Dan karena ceritanya banyak, karakternya juga banyak, dan kita kepingin setiap karakter mendapat porsi yang cukup untuk dikembangkan, makanya kita memilih format series ketimbang film gitu. Ini menarik banget ya, karena kan kalau misalnya ngomongin ini kan cinematic universe gitu ya, terus tiba-tiba muncullah serialnya setelah 3 itu. Tapi nanti kita bakal membahas, kita kupas lebih dalam ya sahabatkompas.com, kenapa terus seperti apa sih serialnya. Tontonin terus dong ya, jangan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana juga karena iya ya, karena ini masih rolling terus. Jadi oke, untuk Bisma dan Agnes, kenapa mungkin diceritain pertama kali, kan tadi udah di-spill tuh sama Bang Joko, emang pengen sama kalian gitu ya. Ceritain waktu pertama kali ditawarin, gimana reaksinya, terus kenapa akhirnya mau tergabung di serial Tira ini? Ini pertama kali aku denger ternyata udah ditargetin. Jadi orang kayak agak kayak gitu. Sama responnya seperti pertama kali aku ditawarkan langsung untuk bermain di serial Tira. Yang pertama karena BCU nih dari kali pertama Abang announce semua superhero-nya, aku lumayan
merhatiin, dan aku kayak ada rasa seneng akhirnya Indonesia tuh punya their own cinematic universe di dunia superhero ini gitu. Dan aku nggak pernah kepikiran untuk bisa ada di universe-nya. Apapun perannya aku udah sangat bersyukur gitu, sampai akhirnya pas ditawarin udah gitu ini serial Tira. Tira kan superhero perempuan ya. Mungkin aku juga sebagai perempuan tuh jadi ngerasa ini kayaknya emang this is meant to be, ada rasa gitunya lah. Jadi aku ya nggak mikir, langsung yes. Walaupun aku nggak tahu apakah dia yes, tapi ternyata udah ditargetin, tapi aku yes gitu. Oke, tapi ada proses casting juga ya? Ada banget. Ada banget. Sebagai catatan, castingnya itu nggak ada kandidat 2, cuman 1 mereka. Kalau mereka nggak available secara waktu baru bakal kita cari. Dari awal udah kita kayak, ya personally aku ngikutin Agnes Nomi tentunya dari awal karirnya. Nah, Bisma Mulia tuh sejak nonton satu film ya. Terus sampai aku nge-DM tuh, wah gila kamu bagus banget. Nah, mudah-mudahan bisa kerjasama ya gitu. Jadi betul-betul udah pengen banget sama mereka berdua ini. Mungkin, nanti Gak, maksudnya mungkin nanti teman-teman kalau udah nonton serialnya bisa ngeliat bagaimana mereka berdua ini yang delightful performances gitu ya. Kenapa bagus Bang Joko udah sampai nge-DM gitu ya? Iya, betul. Iya. Kalau Bisma gimana waktu pertama kali? Aku juga baru tahu ternyata kayak gini, dan aku juga pengen banget bekerja sama Bang Joko dan tim. Aku tuh suka banget film superhero kan. Jadi semenjak ada film Gundala pertama, itu aku udah udah manifesting, udah pengen banget ada di film superhero tim BCU ini, dan akhirnya ada di sini, dan aku makasih loh. Iya, karena kita juga baru tahu kalau emang Bang Joko milih kalian loh. Karena dari casting sampai lock itu kan ada deg-degannya Bang Joko. Dan prosesnya agak lama. Iya, lumayan lama kan, kayak aduh, ayo dong. Aku baru tahu. Iya. Kita produser udah ini gitu. Oke, terus pas udah datang, udah oke, apa ya, tantangannya apa nih? Maksudnya challenge-nya apa untuk akhirnya mau berperan sebagai Ben dan Maudy. Kalau aku kesulitannya awal karena ada beberapa option yang aku ciptakan untuk karakter ini, tapi itu dirembuk juga sama tim kan. Karena base karakter Ben ini dari tragedi yang terjadi itu kan ada option yang terjadi, itu ada beberapa karakter yang memungkinkan akan menjadi dari tragedi ini. Terus kedua, karakter Ben ini orangnya tuh passionate sama informatif. Kesulitannya adalah saat passionate ketemu informatif ini, ketakutannya informasi yang disampaikan itu nggak nyampe ke penonton kan, makanya itu ada kesulitan di situ sih Kak. Tunggu, ini berarti karakternya udah terbentuk atau memang Bang Joko menyerahkan kepada para pemainnya untuk akhirnya bisa nemuin sendiri karakternya atau gimana? Tentunya kerjasama yang sama-sama kuat. Jadi kalau dari segi cerita tentunya ada karakter, tapi mereka berdua mengembangkan karakter sampai ketika kita melihat ketika syuting kayak jadi begini ya gitu, kayak wah di luar ekspektasi kita banget gitu. Dari mulai syuting tuh udah ngeliat footage, oh wow gitu. Jadi they're doing a hard job and good job banget gitu. Karena kalau cerita kan nggak bisa sangat detail dalam skenario kan, jadi ya mereka mengembangkan karakternya menjadi berkali-kali lipat lebih kompleks, lebih menarik, lebih seperti yang kata Bisma tadi, lebih aksesibel kepada penonton gitu. Kalau Agnes gimana? Mungkin pertama kali untuk tahu karakternya seperti ini, terus apa yang dilakukan, tantangannya apa aja sih untuk berperan sebagai Maudy? Tantangannya mungkin lebih ke menjaga konsistensi karakter Maudy selama syuting. Mungkin ya kalau untuk aku pribadi. Ya betul, benar juga. Panjang. Ya. Berapa episode untuk serialnya? 8 episode, Gitu. Dan syuting itu kan terkadang kita jumping ke episode ini, terus jumping ke episode sana, gitu-gitu kan. Nah, yang aku sangat jaga dan dibantu juga sama Pak Zahir dan Abang juga untuk motivasi karakter setiap kali kita masuk ke dalam set gitu. Jadi itu yang sebenarnya ya lumayan challenging buat aku pribadi,
supaya nggak patah di tengah itu gimana, dan jangan sampai nih kecampur sama, ya kadang kan Agnes punya mood, Maudinya punya mood. Nah itu sih, antara itu tuh aku mau kesulitannya di menjaga balance-nya itu sih. Proses syutingnya berapa lama sih kalau boleh tahu? Kalau total syutingnya itu 90 hari, tapi syutingnya aja ya. Syuting aja 90 nggak termasuk hari. breaks-nya. Break-nya ya lebih panjang dari itu tentunya. Persiapannya sendiri seperti yang kata Agnes Naomi bilang tadi, dari 2021 satu setengah tahun persiapannya. Dan pose-nya juga panjang. Karena VFX-nya lebih dari 1000 shots. Oh, wow. Tepatnya 1157. Semangat. Banyak banget. Tapi kalau ini mereka latihan fisik gitu-gitu nggak sih? Ini kan kalau superhero kan bayangannya berantem atau ada yang jumpalitan gitu. Kalian ada proses itu juga nggak sih? Ada. Ada ya, latihan fisiknya. Ada banget. Wah, ini gimana, aman? Karena biasa ya wartawan kan nyarinya yang ada apa, tragedi yang terjadi dalam proses syuting gitu. Aman. Latihannya berapa lama waktu itu untuk bisa fisik dan segala macam? Latihannya pukul rata, semuanya ikut workshop fighting yang pertama. Sampai 2 bulan kayaknya. Iya. Mau sedikit mau banyak adegan fightingnya, jadi harus ikut. Luar biasa. Tapi yang paling penting juga, kalau udah ngomongin film superhero, ada actionnya, ada latihan fisik, koreografi, fight segala macam, it's given lah, pasti ada gitu. Tapi kalau nanti teman-teman melihat serial Tira, mereka put so much effort in delivering dialogues juga gitu, karena kalau kita cuman menitik beratkan ke fight koreografi mungkin, nah mereka ini dikasih satu kalimat dalam dialog aja, they can make it into something very interesting. Jadi bukan cuman gerakan olah tubuh untuk fight koreografi, tapi juga untuk adegan juga mereka, I don't know how they do it, tapi they do it very well. Mendelivery setiap pesan-pesan apa yang mau disampaikan dalam setiap dialog-dialog yang disampaikan. Betul, jadi karakter mereka itu bukan sekedar deliver dialog, tapi juga mereka menempatkan karakter ke dalam tubuh mereka. Jadi gerakan as simple as gerakan tangan, gerakan kepala Naomi sama Maudi sama Ben nanti akan terlihat kayak mereka karakter yang berbeda dari mereka gitu di dunia nyata. Itu yang penting banget sih. Udah penasaran nih kayaknya ya, sahabatkompas.com pengen seperti apa gitu ya. Tapi kalau dari Bang Joko sendiri seperti apa nih tantangannya untuk menghadirkan nih serial? Kayaknya aku nggak tahu ya, apakah mungkin pernah ada di Indonesia serial superhero yang memang produksinya seperti serial gitu. Kalau superhero series tentunya dulu banyak ya. Idola-idola kita tuh waktu kecil. Cuman kalau misalnya sebesar Tira skalanya mungkin baru kali ini. Kalau ditanya tantangannya, baik itu series maupun film, dalam hal ini kita ngomongin series Tira, kendalanya adalah kita resourcesnya mungkin terbatas ya. Kalau bikin film superhero butuh waktu yang panjang karena ada fight koreografi, ada adegan superhero-nya apa segala macam. Jadi butuh waktu, butuh resources, nanti di post-nya ada bikin VFX, CGI dan segala macam. Terus ada technicalities untuk action, koreografi fight segala macam. It takes time. Tapi kan kita di Indonesia mungkin dari segi budget nggak bisa lavish banget kayak di Hollywood misalnya. Mungkin budget kita hanya sebesar budget cateringnya kalau orang Hollywood bikin series. Tapi bagaimana? Karena nanti orang kan begitu nonton kan mereka nggak bisa bilang, oh ini kan budgetnya budget kecil, so it's good. It's okay. Tapi kan mereka membandingkannya apple to apple. Mereka nggak mau tahu beda banget budgetnya. Tapi bagaimana dengan budget sekecil ini kita bisa mendeliver something yang paling enggak ketika dibandingkan nggak jauh-jauh amat gitu. Paling enggak dari segi cerita kita bisa bagus, paling enggak dari segi acting kita bisa bagus. Makanya kita mencoba untuk menjadikan Tira ini menjadi showcase untuk talenta-talenta terbaik kita, baik di belakang kamera dan di depan kamera gitu. Makanya kita memilih pemain juga yang terbaik. Kita nggak memandang background, yang penting kita udah lihat kalau misalnya mereka sudah pernah punya film sebelumnya kita lihat, atau kalau misalnya ada yang baru-baru juga ada pemain yang belum pernah ada showreel atau filmografi sebelumnya, ya kita panggil untuk casting dan they have to be the best. Ya. Oke, ini karena tadi udah ngebahas soal pemain gitu ya. Mungkin bisa diceritain Bang,
pembentukan karakter si tokoh utama si Tira ini seperti apa sih, terus sampai akhirnya memilih Chelsea Islan untuk akhirnya memerankan Tira? Mungkin bisa diceritain sedikit. Kalau secara general, mungkin untuk memilih orang-orang yang memerankan para jagoan-jagoan dan jawara di jagat sinema Bumi Langit itu adalah orang-orang yang tentunya memiliki value yang paling nggak yang kita lihat ya, yang sama dengan karakter yang mereka perankan gitu. Kita nggak mungkin memilih seseorang untuk memerankan superhero, membela kebenaran segala macam, cuman ternyata ketika dilihat dunia nyata dia adalah orang penindas misalnya, seorang bully gitu. Jadi memang ya kita bikin assessment, kalau misalnya orangnya kenal ya kita pick dari yang kita kenal, atau kalau misalnya orangnya tidak kita kenal ya kita interview, kenalan, dan ternyata kita menemukan ada kesamaan karakter mereka di dunia nyata dan di karakter mereka itu yang kita pilih. Misalnya kayak Chelsea Islan, karakter Suci di series Tira itu selain dia adalah orang yang fight for something ya, something good, tentunya Chelsea Islan juga dari dulu kita kenal sebagai aktivis di beberapa good cause gitu. Dan Suci di Tira itu adalah seseorang yang sangat organized banget, dan dia kayaknya sangat hidup dia 2 tahun, 5 tahun ke depan dia sudah bikin plan gitu. Nah, Chelsea juga seperti itu. She knows what she's heading toward gitu. Jadi kesamaan di dunia nyata dengan karakter mereka. Terus tentunya seperti saya bilang ya, secara acting harus bagus gitu. Nggak cuman dipilih karena terkenal apa segala macam, enggak sih. Iya. Ini menarik juga ya kalau Bang Joko milih aktor tuh dari background keseharian gitu ya. Jadi untuk para aktor-aktor mungkin bisa ngikutin kegiatan-kegiatan gitu ya. Kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Iya kan, maksudnya nggak cuma tadi kan kata Bang Joko, nggak cuma sekedar actingnya aja gitu. Betul, ya, tapi ada kesamaan. Karena kita ngomongin karakter superhero, superhero kan seseorang yang fight for justice, fight for equality apa segala macam. Jadi ya paling nggak harus menggambarkan itu. Iya. Ini kayaknya abis ini saya mau ikutan organisasi yang bersama Chelsea Islan. Nanti coba tolong dicari ya kompas.com apa aja yang diikutin Chelsea Islan. Oke. Nah tapi apa namanya pemilihan Chelsea Islan, terus tapi tadi kita udah bahas, sebenarnya kita belum tahu ini sebenarnya si Tira ini ceritanya kecilnya tentang apa sih, si Suci ini siapa gitu. Kalau singkatnya Tira ini adalah sebuah serial yang bercerita tentang Suci, seorang mahasiswi yang juga bekerja sebagai stunt woman. Dari sinetron, berperan di sinetron, dan she aspires to do something better gitu. Sayangnya, walaupun dia adalah seorang stuntman, dia adalah seseorang yang memiliki satu fobia, dan ketika dia mencoba untuk menghilangkan fobianya, ternyata dia stumbles upon apa bahasa Indonesianya? Struggling. Bertemu dengan satu ritual. Satu ritual yang akan mengorbankan beberapa anak, dan melihat itu dia mencoba menggagalkan si ritual ini, dan karena dia menggagalkan ritual ini dia terkena satu kutukan. Waduh, ini menarik sekali. Betul. Ya. Tapi ini tidak spoiler kan ya Bang ya? Enggak kok, itu ada di teaser. Oke, benar. Itulah premisnya. Menarik banget kan? Menarik. Kamu ngerti kenapa akhirnya 8 episode ya? Betul. Dan karena gini, kenapa soal kutukan apa segala macam? Karena kalau kita ngomongin jagat superhero dari luar gitu ya, kan kental sekali dengan science fiction. Tapi Indonesia roots kita kan bukan science fiction, kita lebih ke mythology, mysticism, folklore, cerita rakyat segala macam. Jadi kita lebih kepingin dekat dengan akar budaya Indonesia gitu. Betul. Makanya kalau dibilang kita bersaing nggak dengan jagat sinema dari luar negeri, nggak bisa dibilang persaingan karena totally different. Iya gitu. sih, benar. Ya, Indonesia banget. Ya, soal kutukan, klinik. Betul. Nanti setnya juga ada rumah-rumah di pinggir rel kereta api gitu-gitu kayak. Dan yang paling menarik juga dari serial Tira ini adalah membuka sesuatu yang jarang sekali orang lihat, misalnya dunia stuntman Indonesia.
film kan semua orang tahu, film action, film segala macam, film horor. Iya. Orang nggak tahu dalam setiap film yang membutuhkan adegan yang berbahaya itu ada seorang stunt person gitu. Dan belum ada yang pernah kan membedah dalam film Indonesia atau series Indonesia, jadi kita tampilkan itu. Terus kita memang ngomong soal dunia perfilman, peraktingan, keaktoran segala macam, tapi kita nggak tentang seseorang yang hanya terkenal, tapi seorang yang menjadi ekstras dulu seperti karakter Maudy gitu. Gimana dia, dan everything is realistic, nggak ada yang kayak sensasional segala macam. Casting nanti ada adegan casting Maudy juga itu sangat ya real aja gitu. Nggak tempatnya yang gede apa segala macam, memang as real as possible. Bener. Bisa tawa. Ya apalagi ada nama Joko Anwar di dalamnya kan, orang kan langsung film horor apa ini gitu ya. Sebenarnya aku bikin film religi. Religi. Oke. Nah, ini kenapa ada pesan-pesan sponsor di sini ya? Liputan Stuntman gitu besok. Oke. Nah, untuk Bisma dan Naomi, mungkin bisa diceritain waktu proses syuting sama Chelsea Islan dan teman-teman yang ada di dalam serial Tira ini seperti apa sih? Ada yang tadi lah yang aku pengen ada nggak hal yang menarik atau yang nggak pernah dilupain gitu ketika dalam proses syuting, atau mungkin lagi mendalami karakter masing-masing di serial ini? Sudah lama ya kayaknya. Apa ya gitu. Kalau fun fact untuk mendalami karakter, aku ada totem kayak mainan. Oke. Jadi karena band ini menurutku ada dia menjebak masa lalunya yang dulu, karena itu ada masa yang indah buat dia. Jadi aku punya totem berupa mainan. Jadi sebelum syuting atau OTW menuju lokasi, itu aku mainan dulu action figure. Ya sekarang kan ada yang tadi dibilang ada mau dibilang syuting kita kan ada yang lompat-lompat kan, ada beberapa jeda aku enggak take, mereka yang take. Jadi untuk remind karakter itu aku ada totem berupa action figure. Oh gitu. Aku main. Oke, tapi ketika kamu maksudnya itu untuk membuat apa? Kamu bisa ingat lagi sama karakter atau untuk seperti masuk itu, karena kan kalau pamannya kita udah selesai syuting, inginnya juga kembali ke Bisma pada umumnya, nanti kembali lagi ke band, itu kan mempermudah dengan cara totem sih kalau aku. Unik ya. Metode aktor berbeda-beda ya. Mempermudah. Iya. Kalau Agnes apa? Mungkin apa hal yang menarik atau pengalaman mungkin adu acting sama Chelsea Islan seperti apa sih? Ini pertama kali ya berarti ya? Atau sebelumnya udah pernah? Pertama kali beradu acting sama Chelsea. Beradu acting. Padahal kita bukan stunt woman ya ceritanya. Tapi kalau misalnya tadi mungkin aku lanjutin dari band dulu. Kalau tadi band atau Bisma, totemnya adalah action figure. Aku itu totemnya drama Korea. Lagi nonton apa langsung? Jadi nanti mungkin bisa dilihat di serialnya karakter Maudy ini nih. Jadi ada 2 totem yang aku punya. Yang pertama aku pastikan sebelum tidur nonton drama Korea. Dan aku itu selalu wanginya, entah yang lain kerasa atau enggak ya, tapi wanginya tuh selalu vanilla kalau misalnya lagi syuting sebagai Maudy. Sedangkan kalau Agnes pribadi, aku tuh suka wangi yang ya lebih musky, lebih woody kayak gitu ya, jadi sebenarnya beda banget gitu. Dan itu awal-awal aku pakai perfume vanilla tuh kayak, maksudnya di hidungku tuh very harsh dan asing gitu. Tapi lama-lama aku jadi berbaur sendiri. Dan itu ternyata yang akhirnya membantu aku untuk melahirkan Maudy. Gitu. Very interesting. Ini berarti vanilla ini berarti memang dari kamu atau dari? Enggak, dari dia sendiri. Dari kamu sendiri. Emang pengen beli parfum aja. Jadi kalau dia pakai parfum vanilla masuk ke karakternya Maudy gitu. Iya. It's easier. Wow. Ada satu merek lah spesifik. Pasti kalian banyak yang tahu. Waduh. Iya, parfum sama drama Korea. Kalau drama Korea itu apa, mengembalikan drama Korea ini sebenarnya karena mungkin kalau dijelasin background karakternya Maudy ini kan sebenarnya kelas sosialnya itu kita bisa bilang menengah ke bawah. Dan dia itu bisa dapat, menurut pemahamanku, Maudy itu bisa mendapatkan sebuah motivasi untuk oke deh gue pengen bermain di dunia film sebagai aktor karena dia suka nih drakor ini gitu. Dan her look on life itu lumayan damsel in distress yang agak ada gitu-gitunya Maudy. Dan menurut aku
ada influence besarnya itu dari drama-drama Korea yang dia tonton. Oke. Gitu. Ya, Ini banget ya Bang ya, maksudnya memang mereka dibebaskan sekali untuk ya udah berarti karakternya ya kamu cari sendiri sampai menemukan dan akhirnya dimainkan gitu. Kalau kita di Screenplay Bumi Langit untuk BCU, tentunya director sangat berperan, ya Zair Omar bekerja sama dengan para aktor untuk membentuk karakternya. Tapi ketika bertemu dengan sutradara ya, tapi ketika mereka pulang ke rumah kan mereka lebih banyak di rumah ketimbang ketika persiapan dengan sutradara. Jadi tergantung aktornya itu rajin apa enggak untuk membentuk karakter, untuk bisa menampilkan karakter yang sangat menarik. Dan kalau mereka berdua udah contoh yang terbaik, the best gitu. Dan ngomongin soal karakter-karakter yang ada di Tira, mereka kan bertiga adalah trio dengan Chelsea Islan ya, dengan Suci. Not necessarily selalu agreeing to each other, tapi interaksi mereka itu hidup banget. Dan kemarin kita sudah tayangkan untuk publik 2 episode ya. Di JAV ya? Di JAV. Dan itu semua orang komentarnya adalah bagaimana karakter-karakternya hidup banget dan delightful, menyenangkan sekali untuk ditonton. Dan itu karena pekerjaan rumah mereka jalankan dengan sangat baik. Di samping itu tentunya ada beberapa karakter lagi yang luar biasa. Kamu harus lihat nanti kalau misalnya Agnes Naomi lagi acting sama yang jadi ibunya Asti Welas, dan itu betul-betul kayak nonton gitu. Jadi memang untuk Tira itu yang kita tonton bukan cuma spektakel superhero, fight koreografi apa segala macam, tapi juga kesehari-harian karakter-karakternya gitu, yang sangat bukan cuma dekat dengan kita tapi bisa dibuat menarik banget. Hal-hal yang sangat simpel dibikin menarik sama mereka semua. Itu yang kita tawarkan untuk serial Tira. Karakternya menarik banget, ceritanya menarik banget. Tentunya ada bagian-bagian yang fantastik ya, seperti nanti ada naga Jawa apa segala macam. Ya. Beneran Mas ada naganya? Kan ada di posternya kan? Oh iya. Spoiler bukan? Oke, Mas, tapi tadi udah disebut sedikit soal Mas Zair Omar. Kenapa akhirnya Mas Joko memberikan Tira ini kepada Zair Omar? Kalau sutradara kita memang sama seperti memilih pemain-pemainnya. Dari awal kita udah mengejar Zair Omar. Dia adalah seseorang yang sudah lama bekerja di Indonesia, kebanyakan membuat TV komersial, dan dia sudah membuat sebuah film yang sangat fantastik banget, judulnya Fly By Night. Fly By Night itu adalah sebuah film action, tapi very grounded. Karakternya itu sangat kuat banget, dan jadi yang ditonton di film Fly By Night as an action film is not just the action itself, tapi juga bagaimana pengembangan karakternya, dan sama persis seperti yang kita inginkan untuk serial Tira. Jadi ada spectacle actionnya, tapi juga karakternya bisa berkembang dengan sangat baik gitu. Dan dia adalah seorang yang bekerja sama dengan baik sekali dengan para aktor, dan makanya Zair Omar adalah orang yang tepat dari awal untuk menyutradarai Tira. Oke, tadi kalau dari penjelasan Bang Joko gitu ya, ini adalah ya film superhero tapi sangat grounded, sangat mungkin dekat dengan penonton gitu ya, kayaknya nggak yang ngawang-ngawang banget. Gimana Bang untuk bisa membuat film superhero yang seperti itu gitu? Mungkin bisa diceritain gimana treatmentnya, apa yang dipegang, atau hal-hal yang ini kayaknya kita harusnya tetap di sini, nggak boleh terlalu superhero gitu. Kalau kita di Jakarta Cinema Bumi Langit itu sudah ada Bible ya, jadi kita sudah punya Bible dari mulai film pertama sampai nanti film terakhir gitu. Dan memang story arc dari Jakarta Cinema Bumi Langit ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan Indonesia. Jadi kita nggak pergi ke luar angkasa dari galaksi lain, nggak. Everything based on what we have now, yang kita alami sekarang sebagai orang Indonesia gitu. Satu itu sudah ada Bible yang sangat grounded, dan ketika kita membuat film atau membuat series sudah ada some sort of Bible yang memang harus diikuti, tapi tentunya diserahkan kepada para penulis untuk mengembangkan karakter, cerita per episode dan sebagainya. Dan kita punya tim penulis yang hebat-hebat banget. Mereka adalah para penulis, memang mereka sukanya sesuatu yang grounded instead of something yang really out there gitu. Dan guidelines inilah yang membuat mereka bisa mengembangkan cerita sesuai dengan kreativitas mereka, tapi memang
first rule-nya adalah has to be very grounded gitu. Harus tetap grounded itu artinya yang terjadi sama karakter-karakternya mereka alami itu adalah sesuatu yang terjadi di Indonesia. Iya, betul. Dekat harus, dengan pokoknya, kita. Harus Indonesia banget, orang Indonesia pernah mengalami ini gitu ya. Betul, iya. Iya. Tapi kalau itu kan yang soal groundednya. Tapi kalau soal yang superhero-nya, soal CGI deh misalnya Bang. Ini seberapa jauh sih penggunaan CGI di Tira ini? Terus gimana caranya untuk bisa sesuai sama ekspektasi penonton nih gitu? Kayaknya nggak terlalu sinetron atau gimana gitu Bang. Kalau CGI memang tricky banget ya. Seperti yang aku bilang tadi di Indonesia untuk membuat sebuah CGI yang sangat convincing, bagus banget tentunya perlu resources, perlu SDM, perlu alat, perlu waktu, budget dan sebagainya dan kita nggak sebesar itu. Tapi kan kita dari awal udah tahu bahwa orang nggak bakal peduli. Jadi mau nggak mau kita harus kejar sebaik-baiknya dengan cara mencari pekerja VFX yang terbaik juga gitu. Dan VFX memang di Jagat Cinema Bumi Langit itu nggak sesuatu yang ditambahkan, yang penting VFX-nya banyak, nggak pernah seperti itu. VFX digunakan untuk membangun cerita, apa yang dibutuhkan untuk membangun cerita, membangun dunia, kita gunakan VFX, karena nggak mungkin di-shoot misalnya. VFX kita seperti yang aku bilang lebih dari 1000 shot untuk 8 episode, that's quite banyak ya untuk pengerjaan sebuah film atau series. Dan alhamdulillah kemarin ketika kita tayangkan mendapat pujian ya, very convincing banget dan saking convincingnya penonton ketika nonton mereka bilang, oh yang itu VFX ya? Iya, tapi mereka nggak tahu ada banyak lagi yang ternyata VFX tapi mereka nggak menyadari karena it looks very real. Ini excited banget. Karena kalau kita ngomong VFX bukan sekedar misalnya berantem terbang, terus ada makhluk apa segala macam. VFX bukan cuma itu, tapi juga pembangunan dunia. Misalnya kita mau membangun sebuah ruang kota besar yang nggak mungkin kita shoot karena mungkin nggak ada di Indonesia. Nah itu dibikin VFX, gedungnya, dunia apa segala macam. Nah dan kadang-kadang yang kecil-kecil seperti ini orang nggak ngeh karena it looks very real. Jadi VFX itu bukan sekedar yang spectacles yang out there, orang terbang, orang bisa ngilang apa segala macam, tapi juga sesuatu yang real di dunia nyata dan dibentuk oleh VFX. Jadi ada 1000 lebih. Ya. Itu berapa lama tuh Bang Joko? Berarti harus di lama gitu. Lama tapi hasilnya bagus. Hasilnya bagus ya. Oke. Nah ini kan bicara soal kalau ngomongin Cinematic Universe gitu ya, BCU. Pasti akan selalu timbul pertanyaan, apakah ada keterkaitan antara satu cerita dengan cerita yang lain, dan apakah nanti di Tira ini akan terungkap teka-teki baru antara cerita-cerita di BCU? Tentunya di BCU, di Jagat Cinema Bumi Langit ini semua cerita dari setiap film dan semua seriesnya berkaitan ya. Berkaitan langsung, bukan cuma berkaitan sedikit. Dan di Tira tentunya sama, terkait banget dengan apa yang terjadi di Jagat Cinema Bumi Langit pada umumnya gitu. Karena semuanya harus ngikutin panduan yang sudah kita sebutnya series Bible ya. Jadi yang sudah ada gitu. Itu mah sudah pasti ada berarti gitu ya Bang ya. Itulah. Jadi siap-siap ya, cari itu apa jawabannya ya di serialnya. Kayak mensiasati ketertarikan penonton Indonesia terhadap film atau serial superhero. Karena kita nggak tahu ya, banyak banget jenis-jenis penonton Indonesia tuh. Betul. Keinginannya atau kesukaannya tuh banyak banget gitu. Untuk mensiasati itu gimana Bang Joko? Makanya kita dari awal membuat ceritanya grounded Indonesia banget gitu. Jadi kalau misalnya kita mencari serial atau series superhero yang full of spectacles, perang di angkasa luar apa segala macam, probably not di Jagat Cinema Bumi Langit, tapi kita lebih ke cerita yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Indonesia. Dan tentunya ada elemen-elemen fantastik yang ada di sebuah serial atau film superhero ada juga di sana, tapi our main attraction adalah cerita dan karakter yang bisa kita relate dengan kehidupan kita, dan kita bisa menempatkan diri kita di karakter-karakter tersebut dan probably bisa membuat kita berefleksi tentang kehidupan kita yang sedang kita alami sekarang, karena berbicara tentang sesuatu yang sangat real, sangat relevan dengan Indonesia sekarang gitu. Oke. Coba kita kasih istirahat dulu Bang Joko, aku mau tanya dulu kedua ini.
Nah, kalau dari Agnes sama Bisma sendiri melihat ada film atau serial superhero di Indonesia, pandangan kalian tuh seperti apa sih? Taruhlah ini sebagai penonton yang tadi aku bilang penonton Indonesia tuh maunya kan banyak ya. Ada yang film pengen juga nih Indonesia punya superhero tapi pengen nih seperti ini. Nah, kalau kalian sendiri sebagai penonton, misalnya kacamata penonton melihat ada film-film Gundala, ada film superhero yang lain di BCU, seperti apa kalian memandangnya? Kalau aku pribadi udah pasti seneng. Apalagi tadi kata kuncinya diulang sama aku ulang. Bang Joko tadi bilang relevansi. Gitu. Jadi ini sebenarnya dengan adanya film superhero di Indonesia itu sebenarnya kayak inner child aku tuh teriak-teriak gitu seneng, tapi makin seneng lagi karena akhirnya aku sebagai penonton awam bisa mengerti apa yang superhero itu rasakan, percakapannya mereka juga masih sangat relevan buat kita nih yang maksudnya oke, kita rakyat biasa nih, kita menonton superhero Indonesia, asli Indonesia gitu. Sebenarnya kan jadi merasa terwakilkan gitu sih. Aku senangnya tuh karena itu sih. Iya, karena ada nih ternyata Indonesia gitu ya. Jadi superhero-superhero. Dan kayak inner voice-nya juga, iya lagi gue mikir itu. Iya lagi gue ngerti perasaan superhero ini gitu. Aku kirain kamu ngomong sama siapa gitu. Kenapa? Semua lihat sana loh. Iya, sama kamu. Oke, jadi ngerasa gitu ya gitu ya. Iya. Kalau Wisma gimana? Aku senang banget karena ini kan series salah satu series jagat sinema Bumi Langit pertama ya. Pertama, dan itu genrenya superhero. Jadi diramainya series di Indonesia yang berbagai genre, kita di sini dengan Tira itu ada thriller ya, ada sci-fi, drama, dan ada komedinya juga, mystical juga. Jadi harapannya diterima dengan masyarakat dengan baik sih, dengan kayanya genre di dalam series ini. Gitu. Iya. Ini kayaknya setelah Tira mungkin akan ada banyak anak-anak yang apakah cita-cita kamu gitu ya? Aku mau jadi pahlawan, aku mau jadi superhero gitu kali ya Bang ya? Atau jadi stuntman. Oh iya. Jadi stuntman yang bisa kayak Chelsea Islan gitu ya. Oke. Nah ini Bang mau nanya, karena kan dari awal tuh Bang Joko sudah memperkenalkan ada banyak sekali superhero yang akan muncul di BCU. Nah setelah Tira, apakah nanti akan ada lanjutan project? Apa yang mungkin bisa dibocorkan sedikit gitu? Apa yang lagi mau dikerjain atau mau jeda dulu deh? Kayaknya kita karena ini lumayan panjang nih nanti Tira gitu kan 8 episode. Atau nanti aku ada lagi, tenang aja, tunggu saja gitu. Jawabannya gampang banget, tonton Tira sampai habis. Sampai habis loh. Sampai habis. Sangat ikhlas Pasti langsung ngebayang nextnya apa. Oh gitu. Oh, akan ketahuan gitu. Iya. Makanya tunggu 16 Desember di Disney Plus Hotstar. Oh, oke. Tayangnya 16 Desember di Disney Plus Hotstar. Oke. Nah, ada lagi? Oke. Ini pertanyaan terakhir tapi harus ditanyakan dan mungkin nanti bertiga ya harus jelasin kenapa sih kita harus nonton Tira dan apa harapannya untuk serial Tira di mata masyarakat. Dari siapa dulu? Silakan Bisma. Harapannya Tira ini sudah pasti menghibur dan juga tidak hanya sekedar tontonan, tapi juga bisa menginspirasi dengan konflik-konflik yang dekat dan bagaimana generasi muda menghadapi konflik-konflik tersebut. Oke. Next, kalau dari Agnes seperti apa? Harapannya kalau dari serial Tira ini, karena kita banyak mengekspos hal-hal yang belum pernah diekspos sebelumnya. Jadi aku harap banyak orang yang juga merasa diwakilkan lewat serial ini gitu. Dan yang pastinya enjoy nontonnya. Sambil chill di rumah gitu ya. Kalau dari Bang Joko nih kayaknya harus panjang ya jawabannya. Enggak juga ya? Kalau harapan untuk Tira, memang kita desain untuk menjadi sesuatu yang seperti teman-teman tadi bilang relevan, dan kita bisa bahkan melihat diri kita dalam series Tira karena di antara karakter-karakter tersebut pasti ada, dan isu yang ditampilkan juga sangat relevan. Nonton episode 1 langsung oh gitu. Ya nggak sih? Ya kan? Saya belum nonton. Oh, udah sudah. Kemarin kita puter gitu. Ya gitu. Jadi something yang relevan, bukan cuma menghibur tapi juga
kita bisa melihat diri kita di series Tira. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong. Ini penontonnya terlalu larut ya dalam ngobrol-ngobrol ini. Oke, karena tadi kita udah banyak banget bahas ngomongin Tira gitu ya. Sekarang kita mau games dulu ya. Jadi gamesnya ini adalah menebak nama aktor dari potongan gambar berikut. Gampang kok aktor-aktornya ya. Oke, kita mulai. Sudah siap? Jadi nanti Mudah-mudahan. yang tahu langsung jawab aja ya. Siapa ini? Lah, Andy Arfian. Aduh, gimana lah ini? Sudah ada jawabannya. Itu jujurnya Andy. Gua nggak tahu. Gitu aja biar kita terlihat pinter banget. Iya. Oke, next. Siapakah ini? Abang nggak tahu pasti. Tahu kamu. Siapa? Katara Basro. Tara Basro apakah benar? Kayak aku deh. Oh enggak, iya benar Tara Basro. Mirip. Oke, next. Siapa Dia ini? lihat kayak ngasih kesempatan. Gampang-gampang ini. Gampang ya? Oke. Mas Rio Dewanto. Benar? Apakah benar? Oh, oke. Lain kali coba bulu hidungnya gitu loh, biar susah. Nah, ini Abang mau siapa jawab? nih? Kamu aja. Ini bibirnya kayaknya Kamu kecil-kecil gitu. mau jawab? Kayak aku. Ini udah tahu semua ya? Siapa? Kala Laura Basuki. Apakah benar? Iya, benar sekali. Tolong lain kali bulu mata gitu loh, bisa susah. Nah, ini siapa? Jawab. Ada gimana ini? Ini operatornya kayak belum minum ini ya, belum minum air putih. Hampir. Belum minum Air putih. Belum minum aku punya air putih. I'm sorry. Nah, ini dia. Siapakah ini? Nah, Ini susah ya. nah, ini kayaknya dia selfie ya tuh kan kelihatan handphone. Ini mau di. Ah, masa masa? sih? Iya. Masa? Kok kamu nggak hafal sama kamu sendiri? Masa aku jawab diriku sendiri? Ini mau di. Benar. Next. Nah. Oh. Virgo, ya kan? Iya. Iya. Apakah benar? Zara Desti. Oh iya, lubang hidungnya udah ketahuan ya langsung ya. Next. Ini siapa ini? Nggak tahu banget siapa. Bulu mata, nah gini dong, lentik gitu ya, alis. Siapakah Abang mau ini? jawab? Nggak tahu. Nggak tahu bang. Bisma Mulia. Masa? Oh iya. Matanya siwer. Ya ampun, ya. Terus apakah ada lagi? Siapa? Sri Asih. Bukan. Aurora Ribeiro. Hah? Coba. Masa sih? Bang Joko siapa bang? Oh, Hana Malasan. Sorry. Siapa? Ya. Enggak. Tahu deh. Masa? Masih Siapa ya? Bang Joko. Coba, nggak ada yang tahu? Aku Rabun aja Bener sih. kan? Oh. Sri Asih. Ya, soalnya dia pas tidur gini gitu. Tarik. Soalnya aku yang ngeditin. Oh gitu, ya. Beneran? Ya. Enggak dong. Oke, abang masih ada next. Oke, di siapa ini? Pasti nggak tahu Siapa siapa kan? Nah ini alisnya agak tipis ya di Ayo, bagian abang lah belakang ini ya. yang- Siapa abang. kira-kira? Lukman Sardi bukan? Lukman Sardi? Oh bukan. Lukman Sardi ini siapa? Agnes? Bisma. Bisma. Apakah benar ini Bisma? Sana update lagi. Wah, dia memang mencari dirinya. Sedang mencari dirinya. Oke, tepuk tangan. Aduh, seru sekali ya. Jadi kamu lupa. Tidak tahu diriku sendiri. Nggak tahu. Padahal barusan update itu kayak. Iya, tapi memang games ini bisa membuat kita jadi mengenal diri kita sendiri. Maafkan diriku sendiri. Oke, untuk Itu kayaknya beda lagi. Itu baru selesai cukur alis. Iya, makanya deh. Sekarang karena udah tumbuh sekarang. benar. Oke, Bang Joko terima kasih banyak. Terima kasih Agnes, teman-teman Bisma. semua. Terima kasih untuk sahabat Kompas.com yang sudah menyaksikan dan mungkin terakhir aku mau Bang Joko, Agnes dan Bisma mungkin kasih tahu ke penonton ke sahabat Kompas.com kapan saksikan Tira, kapan dan di mana, dan jangan lupa disaksikan gitu ya. Biasa, oke? Iya. Oke, langsung aja di kamera tengah ya. Oke, kamera tengah. 1 2 3. Saksikan series Series Tira mulai 16 Desember. Di Disney Plus Hotstar. yes. Yeay, sampai ketemu lagi sahabat Kompas.com. Terima kasih. Dan jangan lupa saksikan terus Headtalk dan juga jangan lupa saksikan Tira dan maju terus perfilman Indonesia. Sampai ketemu lagi. Dadah. Jangan lupa minum aku Ayo, punya air ayo, putih. ayo.